Dokter ajaib mana? Keluarlah, ada yang mau mati nih. Duduklah di sini. Sialan, bercanda apa ini? Aku cari dokter ajaib, kok malah cewek? Tampaknya pangeran muda meremehkan dokter wanita ya. Kamu cewek ngerti apa soal pengobatan? Berani-beraninya ngomong sembarangan di luar, ayo. Bongkar klinik ini untukku, siap. Tunggu dulu. Pangeran muda, apakah perut bagian bawahmu sakit tak tertahankan? Ditambah mual, tidak nafsu makan, dan muntah-muntah? Kok kamu tahu? Jangan-jangan kamu benar-benar bisa mengobati? Kok kamu tahu? Jangan-jangan kamu benar-benar bisa mengobati? Ini, kamu kena usus buntu akut. Disebabkan oleh peradangan akibat penyumbatan saluran usus buntu. Usus buntu? Peradangan? Apaan tuh? Iya, apa itu? Aku belum pernah dengar. Kamu cewek ini bohongnya? Eyo, Hank Kirkin. Kamu belum pernah dengar, bukan berarti tidak ada. Gejalamu sepertinya tidak terlalu parah. Minum obat saja, redakan peradangannya, nanti sembuh. Cepat beri obatnya. Redakan peradangan? Hancurkan itu. Ulurkan tangan. Gimana rasanya? Nggak sakit lagi. Barusan aku kasih obat pereda nyeri buatanku sendiri. Ini baru obat peradangan, bawa pulang, sehari 3 kali. Sekali minum 1 butir, kira-kira 3 hari. Kamu sudah bisa sembuh total. Wah, tak disangka. Kamu memang berbakat. Pangeran muda, apa kamu juga sakit saat bab dan berdarah? Luar biasa, dokter. Kok bisa tahu? Ini juga bisa diobati? Dihancurkan juga? Ini nggak perlu dihancurkan. Untukmu, pagi dan sore, langsung manjur. Itu bukan untuk dimakan. Itu untuk dimasukkan ke bawah. Wah, tak disangka, kamu memang ahli. Daripada buka klinik, jadi dokter pribadiku saja, gimana? Aku nggak tertarik melayani orang bangsawan seperti kamu. Ngapain tertarik, kan cuma butuh uang? 100 tael cukup enggak? 200 tael. Sudah kubilang, aku nggak tertarik. 300 tael per bulan. Klinik kecilmu ini, setahun pun tak bisa dapatkan sebanyak itu, kan? Pangeran, ambil kembali uangnya. Aku masih sibuk. Pangeran, silahkan pergi. Tak usah diantar. Pergilah. Hanjuran. Dokter wanita ini sama sekali tak menghargai Anda. Haruskah aku? Benar-benar ada orang yang tak suka uang di dunia ini. Berbeda dengan wanita-wanita yang pernah kulihat sebelumnya. Cukup menarik. Sekarang pasti pangeran sedang mengamuk di klinik Chunfeng. Ketua, trikmu ini sungguh hebat. Inilah akibatnya melawanku, Wang Baoshan. Ketua, tidak baik. Ling itu benar-benar menyelamatkan nyawa pangeran. Rencana kita gagal total.
Penyakit yang bahkan tabib istana tak bisa sembuhkan, ternyata bisa disembuhkannya. Apakah keahliannya melebihi tabib istana? Ketua, bagaimana ini? Omong kosong Kilian. Dia hanya kebetulan beruntung saja. Ling Ruojin, kita lihat nanti. Aku jelas memberimu obat penurun demam 2 hari lalu. Kenapa malah tak turun, malah lebih parah? Obat yang Anda berikan terlalu mahal, aku tak mampu membelinya. Bagaimana mungkin? Obat yang kuberikan terutama mengandung Forsia. Forsia harganya hanya beberapa koin saja. Tapi di klinik lain bilang 1 tael perak. Xiaoju, ada apa? Belakangan ini demam menular sedang wabah di ibu kota. Banyak warga yang tertular. Apotek lain malah memonopoli pasokan Forsia. Menaikkan harga, sekarang sudah naik lebih dari 100 kali lipat. Sanggup memiukan. Terlalu keterlaluan. Ayo, temui mereka. Dr. Ling, kau merasa diri tinggi, tak sudi bergaul dengan kami. Untuk apa kau datang ke sini sekarang? Sekarang demam menular mewabah di ibu kota, rakyat menderita. Tapi kalian malah memanfaatkan situasi ini. Menaikkan harga Forsia. Bukankah ini merampok di saat kebakaran? Kami tak memaksa, harga jelas, yang mau silakan beli. Dr. Ling terlalu ikut campur. Dr. Ling berhati suci. Lebih baik beli semua Forsia kami. Bagikan gratis ke rakyat, pasti dapat nama baik. Dr. Ling, jika kau ingin ikut mendapat untung, berlututlah pada kami, bawakan teh dan minta maaf. Sebagai ketua, aku akan mengikut sertakanmu. Jika kau datang hanya untuk menegakkan keadilan, maka aku sarankan kau segera pergi. Kalau begitu, kalian semua jangan menyesal. Berani sekali. Bahan penurun panas bukan hanya Forsia, tapi harus memastikan khasiatnya, sekaligus tidak memberi kesempatan pada mereka. Aku ingat. Berkat demam ini, uang dari menjual Forsia dalam sehari bisa menutupi biaya praktikku selama 10 tahun. Sekarang aku justru berharap semakin banyak orang yang sakit, agar kita bisa meraup untung besar hari-hari ini. Karena kelakuan si Ling, praktik kita sepi pengunjung. Sekarang akhirnya kita bisa balas dendam. Berani melawan asosiasi, sama saja bunuh diri, benarkan. Tuan-tuan, ada kabar buruk, sudah ada resep baru untuk demam. Forsia yang kita beli mahal-mahal, jadi tidak ada gunanya. Apa yang terjadi? Santai saja, santai. Satu persatu, semua dapat bagian. Semua dapat bagiannya. Kasih aku satu. Cermisi. Aku mau kasih tahu kalian. Resep kali ini bahan utamanya adalah bunga honeysuckle. Bunga honeysuckle ini bisa kalian petik di sekitar pinggiran kota. Bagi yang membutuhkan, kalian bisa memetiknya sendiri nanti, dengar ya. Silakan ambil. Bagus sekali. Kami selamat. Terima kasih Dr. Ling. Terima kasih Dr. Ling. Anda terlalu baik. Bibi, Minger. Kau keterlaluan. Sejak dulu, berobat butuh uang, beli obat pakai uang, itu sudah kodrat. Pertama kau merebut pelanggan dengan harga murah. Sekarang membuat obat penurun panas gratis. Kau sengaja memutus mata pencaharian kami? memang iya, bagaimana? Kalian yang lebih dulu demi keuntungan. Mengorbankan nyawa rakyat kecil. Berpraktik bukan untuk uang, bukankah sia-sia belajar ilmu pengobatan? Hanya berharap dunia bebas penyakit, biarkan obat berdebu di rak. Sedangkan kalian, sebagai tabib, hanya memikirkan keuntungan. Sama sekali tidak pantas disebut tabib. Benar, kau ini. Siapa yang memukulku? Pukul dia. Siapa? Slaughterhouse. Parenti. Jangan pukul. Mereka ini bekerja sama menaikkan harga obat. Mengambil keuntungan dari bencana. Siapa? Buruan yang sudah di mulut bisa lepas. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Ini semua salah Ling Ruojin.
Dia yang menghasut di belakang. Oh, ternyata dia. Pangeran ini pikir siapa? Dia berani menentang pangeran ini seperti ini. Apakah dia disuruh oleh pangeran keempat? Tidak mungkin. Xiao Yehan sudah memutuskan hubungan dengannya. Apotek-apotek di ibu kota ini adalah salah satu sumber ekonomi terpenting pangeran ini. U11, cepat bantu pangeran ini cari solusi. Ling Ruojin yang sudah tidak memiliki status sebagai putri Chu, hanyalah seekor semut kecil. Gampang saja menghancurkannya. Ya. Xiao Ju, bahan obat hari ini belum dikirim ya? Hamba akan segera mengejarnya. Tidak usah dikejar. Tidak akan ada lagi bahan obat yang dikirim. Perhimpunan Dokter Ibu Kota mengeluarkan larangan, mulai hari ini. Pedagang obat manapun yang berani mengirim bahan obat ke klinik Chunfeng akan dianggap musuh perhimpunan dan semua hubungan akan diputus. Dr. Ling, tenang saja, Anda masih bisa melanjutkan praktik. Tapi untuk setiap resep Anda yang ingin membeli obat di sini, harganya akan dikalikan 10. Kalian keterlaluan. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Berani menantang perhimpunan. Harus siap menerima konsekuensinya. Hanya larangan biasa. Tidak ada yang menakutkan. Aku tidak percaya. Kalian bisa memblokir semua pedagang obat di dunia. Masih keras kepala? Baiklah. Kita lihat saja nanti. Nona, mereka jelas-jelas memaksa kita tutup. Bagaimana ini? Jangan panik dulu. Aku akan cari cara. Jadi, berubah pikiran? Mau jadi dokter pribadiku sekarang? Sebenarnya, hari ini aku mencari pangeran muda untuk membicarakan sebuah transaksi. Coba katakan. Konon ayah pangeran muda adalah Pangeran Zenan yang menjaga perbatasan untuk negara. Dengan wilayah kekuasaan di perbatasan selatan Dafeng yang kaya akan berbagai macam herbal. Sebagian besar bisnis bahan obat di ibu kota juga dikuasai oleh istana Pangeran Zenan. Aku tidak salah kan? Bahkan lebih dari sebagian besar. 80% obat di seluruh ibu kota dikelola oleh keluarga Pangeran Zenan. Dengan satu perintah dariku, semua toko obat di ibu kota bisa bangkrut. Kenapa? Klinikmu kena larangan? Sudah kehabisan akal? Baru ingat padaku? Tapi kenapa aku harus membantumu? Jangan-jangan kamu mau menawarkan dirimu? Jangan pikir aku orang yang mudah tergoda kecantikan. Tidak, Pangeran, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak suka kamu bicara seperti itu. Berani mencoba adalah tanda keberanian menantang diri sendiri. Kalau kamu menawarkan dirimu, siapa tahu aku mau membantumu. Yang ini tidak perlu dicoba. Tapi Pangeran, aku punya sesuatu yang lebih baik. Pangeran, lihat ini. Masker wajah. Apa ini? Ini bisa membuatmu dapat untung besar. Jangan berdesakan, sisakan untukku. Jangan berdesakan. Semua dapat. Wajahku akhirnya bisa diselamatkan. Bos, aku mau 3 kaleng. Baik. Masker ini sangat efektif. Garis senyumku jadi memudar setelah pakai. Beri aku 5 kaleng lagi. Siap. Aku juga mau. Bos, mana punya aku? Masker tinggal 1 kaleng terakhir. Beri aku. Aku mau. Siapa yang nawar tertinggi? Dapat. Aku nawar 1 tael. 3 tael. 5 tael. Aku nawar 10 tael. Baik, ini punyamu. Pangeran Zenan memang menepati janji. Klinik kita akhirnya bisa diselamatkan. Kamu pedagang obat dari mana? Berani sekali.
Berani melanggar larangan dan mengirim obat ke klinik Chunfeng. Tidak takut bermasalah dengan asosiasi? Aku ketua asosiasi. Kalau tahu diri, cepat pergi bawa barangmu. Atau keluarga kamu juga kena larangan. Pergi. Ketua, siapa yang berani? Hormat pada pangeran. Kamu siapa? Berani lancang di hadapanku? Buka lebar matamu dan lihat baik-baik. Yang mengirim obat ke klinik Chunfeng adalah keluarga Pangeran Zenan. Siapa yang tidak terima, silakan temui aku. Rakyat kecil tidak berani. Pergi. Masker wajahmu itu memang laris. Lebih baik kamu jangan buka klinik lagi. Ayo ikut aku jual masker wajah, pasti kaya raya. Nakon. Aku punya tujuan lain, hanya ingin berpraktik medis untuk menolong orang. Cukup dengan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Asosiasi dokter punya backingan kuat. Kalau kamu ganggu kepentingannya, dia tidak akan tinggal diam. Terima kasih peringatannya, Pangeran. Apapun yang terjadi, aku siap hadapi. Bagaimanapun caranya, aku tidak akan menyerah. Ngapain lihat-lihat? Cepat kerja. Ling Ruojin memang luar biasa. Bisa dekat dengan Pangeran Zenan. Aku terlalu meremehkannya. Surat larangan yang seharusnya sempurna. Ternyata bisa dia hindari. Hanya saja, tidak tahu seberapa dekat hubungannya dengan Pangeran Zenan. Keluarga Zenan punya pengaruh dan kekayaan besar. Aku juga tidak bisa sembarangan menyinggung mereka. Dia cuma istri yang dibuang dari keluarga Chu. Mana mungkin menarik perhatian sang pangeran. Kali ini cuma keberuntungan saja. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hankerken kliniknya. Buat dia mati tanpa kuburan. Minum resep ini selama seminggu lagi, pasti sembuh. Kamu mau apa? Kamu memang hebat. Baru saja diusir seperti anjing dari keluarga Chu. Sekarang sudah bisa buka klinik. Pasti sering merengek-rengek pada Pangeran Zenan. Kalau tidak ada urusan, cepat pergi dari sini. Klinikku hanya menolong orang yang pantas ditolong. Hatimu sudah busuk dan jahat, tidak bisa disembuhkan lagi. Klinik kami tidak melayani orang seperti kamu. Masih saja tajam mulutnya. Sayang sekali. Aku bisa mencabut gelar Putri Chumu. Pasti bisa juga menutup klinik ini. Hankerken. Berhenti! Siapa yang suruh hancurkan papan namaku? Klinikmu ilegal, menurut hukum harus ditutup dan papan nama dihancurkan. Segera disegel. Omong kosong. Klinikku lengkap semua izinnya. Apa buktinya kalau ilegal? Banyak bicara. Aku bilang ilegal ya ilegal. Bukti apa lagi? Aku tidak percaya kali ini Pangeran Zenan masih mau membantumu. Berhenti. Minggir. Tidak. Serang. Ini tanda ratu. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Hormat pada yang mulia ratu. Kamu baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Lihat token ini seperti melihat ratu. Kamu berani tidak berlutut? Berani meremehkan ratu? Sekarang, sujud dan minta maaf. Jangan harap. Sepertinya kamu ingin meremehkan ratu di depan umum.
Maaf, aku salah. Lebih keras. Tidak dengar. Maaf, aku salah. Nah, baru benar. Penghinaan berlutut hari ini. Aku ingat. Maka lebih baik kamu ingat baik-baik. Hari ini aku bisa membuatmu berlutut sekali. Di kemudian hari aku bisa membuatmu berlutut 10 atau 100 kali. Apalagi trikmu, keluarkan semuanya. Bagaimana kesehatan Ibu Suri? Lebih baik. Berkat obat dari Putri Chu. Aku bahkan tidak lagi merasakan sakit dada seperti dulu. Hari ini mengapa Putri Chu tidak ikut masuk istana bersamamu? Jawab Ibu Suri. Dia sedang tidak enak badan, tidak nyaman untuk mengunjungi Ibu Suri. Tidak apa-apa kan? Tidak masalah, istirahat beberapa hari akan membaik. Aku sudah melihat banyak orang. Wanita seperti Putri Chu sangat langka. Dia sangat berbakat. Kemampuan pengobatannya luar biasa. Yang paling penting, dia sangat murni dan baik hati. Tidak seperti orang lain yang penuh dengan tipu muslihat. Jangan sampai kamu memilih mutiara palsu dan kehilangan mutiara asli. Ya. Pelanggan. Xiao Yehan. Kamu ini tidak punya sopan santun sama sekali. Kamu baik-baik saja? Aku digigit ular berbisa, aku hampir mati. Asal racunnya dihisap, tidak akan mati. Ternyata dia. Pangeran, ini adalah sebagian bukti kejahatan pangeran yang dalam kasus kecurangan ujian. Ini catatan suapnya. Ini daftar mas kawinnya. Pisau belati ini milik Yu-11. Ya, bawahan sudah memeriksanya. Pisau belati bergambar naga ini dibuat langsung oleh master dari Nanjiang. Satu-satunya di dunia, tidak ada tiruannya. Setelah pangeran yang mendapatkan pisau belati bergambar naga ini, dia memberikannya sebagai mas kawin kepada Nona Yu-11. Yu-11. Dia sengaja menusuk dirinya sendiri untuk menuduhku. Dia tidak berbohong. Aku yang salah menuduhnya. Kalau dipikir-pikir, sejak Putri menikah dan masuk ke istana, tidak hanya tidak melakukan hal buruk, malah terus berbuat baik dan menolong orang. Pertama menyelamatkan kakak ke-9, lalu mata-mata kita. Belum lama ini, juga menyelamatkan permaisuri. Yang penting, dia tidak pernah meminta imbalan atas kebaikannya. Aku sudah bertemu banyak orang. Wanita seperti Putri Chu sangat langka. Lalu entah siapa yang menekan perutku lama sekali. Tang huluku keluar, lalu aku pingsan. Ini, sumbat mulutnya. Nona ini seperti dewa pengobatan turun ke bumi. Aku sangat kagum. Jika sesuatu terjadi pada Ibu Suri, aku tidak akan memaafkanmu. Honor, Ibu Suri. yang paling penting, dia sangat murni dan baik hati. Tidak seperti orang lain yang penuh dengan akal-akalan.
Kakak, jangan. Aku ingatkan sekali lagi. Orang licik dan jahat itu adalah Lin Yu 11, percaya atau tidak. Tipu muslihat yang sama digunakan 2 kali. Hanya otak anjing seperti Xiao Yehan yang bisa percaya. Aku salah. Ini, obatnya sudah siap. Terima kasih, Dr. Ling. Hati-hati di jalan. Ada apa? Tidak enak badan di mana? Ada apa? Tidak enak badan di mana? Biar kakak lihat. Jangan menangis, biar kakak lab. Sudah, sekarang sudah bersih. Wangnya, Pintar sekali. kamu kenapa di sini? Terima kasih, Kakak. Ayo pergi. Xiao Yehan. Kamu ngapain di sini sembunyi-sembunyi? Tidak ngapa-ngapain. Kenapa giokku ada di kamu? Ini giokmu? Tentu saja. Kamu. Benar-benar kamu. Apa maksudmu, aku? Kamu kesini ngapain sebenarnya? Ibu Suri merindukanmu, memanggilmu untuk segera masuk istana. Kamu tidak memberitahu Ibu Suri tentang urusan kita, ya? Ibu Suri baru sembuh dari sakit, aku khawatir dia akan cemas dan sakit lagi. Aku belum memberitahunya tentang perceraian kita. Kalau kamu benar-benar tidak mau pergi, ya sudah. Perasaan senang memang bisa membuat tubuh pulih lebih cepat. Baiklah, aku akan ikut kamu sekali ini. Menghadap Ibu Suri. Kenapa kalian datang? Hana bilang kamu sakit. Sebaiknya kamu istirahat di rumah. Ngapain keluar? Ibu Suri. Permaisuri tidak memanggilku. Kenapa kamu menipuku untuk datang ke sini? Sebagai anak, memberi salam kepada Ibu Suri adalah hal yang wajar. Harus dipanggil dulu baru boleh datang? Kamu sadar tidak? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tunggu sebentar. Apa? Apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke klinik untuk berpraktik. Besok pulang untuk menjenguk ibuku. Apa hubungannya denganmu? Aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa lagi? Kita pernah menjadi suami istri. Aku belum pernah menemui mertua. Itu tidak sopan. Meski akan berpisah, kita harus menyelesaikan urusan sopan santun. Agar tidak dicela orang. Tidak usah. Aku baru tahu sekarang. Orang sepertimu bisa mengerti sopan santun. Lucu. Ini. Sudah larut? Siapa itu? Cepat, bawa masuk. Pandren. Apa yang kamu lakukan ini? Ini pakaian yang aku siapkan untukmu besok. Kamu akan pulang besok. Kalau pakai yang terlalu lusuh, mertua pasti mengira aku tidak menghormatimu. Xiao Yehan, kamu mau main apa lagi? Tidak main apa-apa. Oh ya. Aku pikir-pikir, tidak boleh melupakan sopan santun. Jadi aku memutuskan untuk ikut pulang bersamamu besok. Pulang apanya? Kita sudah bercerai. Sekarang kamu tidak ada hubungannya denganku. Xiao Ju, antarkan tamu. Nona. Antarkan tamu. Pangeran, silakan. Nona, apakah Anda tidak merasa sikap pangeran terhadap Anda sekarang agak aneh? Pria brengsek, modnya tidak menentu. Apa yang aneh? Anda bilang pangeran tidak menyesal, kan?
Tidak mungkin. Dia membenciku sampai ke tulang. Duri dalam daging, ingin mencabutnya secepatnya. Abaikan saja, tidur. Lepaskan tanganmu, wanita jalang. Toko dan tanah ini adalah warisan untuk Jiner, tidak bisa kuberikan padamu. Putrimu sudah jadi sampah. Sudah diceraikan oleh Pangeran Chu, buat apa barang berharga ini? Lepaskan, kau berbohong. Aku berbohong? Tanya sendiri ke kediaman Pangeran Chu. Mungkin kau bahkan tidak bisa masuk pintu gerbangnya. Kalau begitu lebih baik kuberikan untuk Jiner, lepaskan. Ini perintah ayah. Apakah kau berani melanggar perintah ayah? Ibu, toko dan tanah wanita tua ini untukmu, perhiasan untukku. Bagaimana? Boleh, tapi kau harus membersihkannya sampai habis. Jangan tinggalkan satu pun untuknya. Baiklah. Kalian berdua sedang apa? Minggir. Ibu, cepat bangun. Biar kulihat. Kurasa kalian berdua ingin mati. Sombong apa kau? Masih menganggap diri sebagai permaisuri Chu? Jangan pikir kami tidak tahu. Kau sudah diusir dari kediaman Pangeran Chu dengan surat cerai. Sama tidak bergunanya dengan ibumu. Diam. Berani memukul putriku? Kau. Pergi. Berhenti. Ayah, begitu Xiaojie kembali, dia langsung memukulku dan Ibu Yuer, tidak apa-apa. Anda harus membela kami, ibu dan anak ini. Kau ini tidak tahu sopan santun, bertindak semaunya. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau bukan karena ibu dan anak ini menghina ibuku dulu, lalu menghinaku, aku baru menampar mereka 2 kali. Apa salahnya? Keluarga Ling, biar aku yang menghukum. Tidak perlu wanita tertolak sepertimu ikut campur. Sekarang aku mengerti. Dari mana mereka berdua dapat keberanian besar. Berani merampas harta nyonya utama. Ternyata karena punya ayah sepertimu. Melihat aku jatuh, malah menimpuk batu. Kurasa kau tidak pantas jadi suami maupun ayah. Kau Jiner. berani melawan? Panggil Algoho. Lepaskan aku. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Tuan, minggir. Yang mulia Pangeran Chu tiba. Lepaskan. Lepaskan. Yang mulia datang, hamba tidak menyambut dengan layak. Mohon ampunan yang mulia. Perilaku putri hamba yang tidak pantas telah membuat yang mulia marah. Hamba berniat menghukumnya untuk melampiaskan kemarahan yang mulia. Permaisuri milikku, sejak kapan kalian berhak menghukumnya? Bukankah yang mulia sudah menceraikannya? Kemarin aku dan permaisuri bersama-sama menghadap Ibu Suri. Dari mana datangnya kabar perceraian ini? Kakak Yu 11 yang memberitahuku. Surat cerai sudah dikeluarkan, mana mungkin palsu. Aku sudah bilang tidak ada hal seperti itu. Tuan Ling memanjakan selir dan menelantarkan istri, menyuruh selir merampas mas kawin istri sah. Melakukan hukuman tanpa proses hukum terhadap permaisuri. Setiap poinnya adalah kejahatan berat. Yang mulia. Hamba bersalah, mohon ampunan yang mulia. Kalian bertiga, nanti masing-masing melapor ke pengadilan untuk menerima 30 cambukan. Baik. Mari. Bersujud kepada ibu mertua. Yang mulia terlalu sopan. Angkat masuk. Hanya sedikit hadiah, mohon ibu mertua berkenan menerima. Dia hanya anak pedagang rendahan. Pantaskah menerima hadiah dari yang mulia? Tidak tahu tata krama, melawan atasan. Tuan Ling, inikah didikanmu? Dasar anak durhaka. Di hadapan yang mulia, mana boleh kamu bicara senaknya? Cepat minta maaf kepada yang mulia dan permaisuri. Yang mulia, permaisuri. Aku salah.
Ibu Permaisuri adalah ibuku juga, mulai hari ini. Siapa berani tidak hormat padanya, berarti melawanku. Aku tidak akan mengampuni. Baik, Aku tanya, apa maksudmu hari ini? Kita sudah bercerai, tapi kamu datang ke rumahku di depan ibuku. Pura-pura jadi menantu yang berbakti? Ibu mertua sangat ramah, aku langsung merasa akrab. Hanya ingin menyampaikan sedikit perhatian. Aneh sekali. Tunggu. Bagaimana kalau kamu pindah kembali ke kediaman pangeran? Xiao Yehan, kamu kehilangan ingatan. Kita sudah bercerai. Aku hanya berpikir ayahmu nanti. Jika tahu kamu dan aku berpisah, bisa saja suatu hari nanti menyakiti ibu mertua lagi. Tidak perlu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku rasa mereka tidak akan menyakiti ibuku dalam waktu dekat. Nanti, aku akan mencari cara sendiri untuk menyelamatkan ibuku. pangeran sedang merindukan permaisuri lagi, ya? Siapa bilang aku merindukannya? Aku jelas sedang mempelajari buku strategi perang. Tanpa. Aku bilang, pangeran, kalau kamu rindu permaisuri, temui saja dia. Aku sudah merendahkan diri dan mencarinya berkali-kali. Tapi dia tetap keras kepala. Bagaimana aku bisa berani menemuinya lagi? Benar juga, permaisuri cantik, berbakat, dan ahli pengobatan. Kamu malu, tapi banyak orang lain yang tidak. Bagaimana jika permaisuri diincar pria lain? Siapa berani? Surat cerai sudah diberikan. Permaisuri sekarang bebas. Kyungar. Belakangan ini, pangeran muda Zenan sering datang. Permaisuri di klinik. Obat Hu ini suka tempat teduh dan lembab, sangat sensitif terhadap lingkungan. Di mana ya? Xiao Yehan, kenapa kamu seperti hantu? Pangeran muda, kenapa kamu datang? Kenapa? Tidak senang melihatku? Kalau wanita lain, pasti sudah senang sekali. Kalau ada urusan, bicara. Kalau tidak, silakan pergi. Aku sedang kesal. Ini membosankan. Masker kecantikanmu membuatku untung besar. Ini bagianmu. Pangeran muda, bagian ini tidak usah. Aku ingin minta tolong. Katakan. Aku ingin kamu membantuku menyelidiki rombongan pedagang yang menyelundupkan obat Hu di ibu kota. Ibu kota begitu besar, rombongan pedagang tak terhitung. Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Kalau orang lain yang bilang begitu, aku percaya. Tapi kamu siapa? Hal seperti ini bukan masalah bagimu. Bagus katamu. Masalah sebesar apapun, pangeran muda ini pasti bisa menyelesaikannya. Mengingat kamu begitu memahami pangeran muda ini, bantuan ini akan kuberikan. Kalau begitu, terima kasih banyak, pangeran muda. Jangan sungkan-sungkan. Hubungan kita kan sudah dekat. Bantuan ini tetap akan kuberikan. Soal pembagian, tentu tidak akan melupakan bagianmu. Bantuan ini Betul sekali. Aku dan pangeran muda sedang asyik berbincang, kamu datang ke sini. Benar-benar merusak suasana.
Raja Chu ada keperluan? Kalau tidak ada, jangan ganggu kencan pangeran muda ini. Kamu, Pangeran Muda Zenan, berkencan dengan permaisuri raja ini? Apakah kamu masih tahu sopan santun? Kamu adalah permaisuri Chu? Mantan permaisuri Chu, aku dan dia sudah lama bercerai. Kamu dengar tidak? Ruo sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu masih memanggilnya permaisuri, tidak pantas kan? Kamu berani memanggilnya Ruo? Ruo. Aku panggil terus. Mau apa? Ruo. Diam. Hah? Wanita ini benar-benar menjengkelkan, baru sebentar sudah pindah hati. Sama sekali tidak menghargai raja ini. Gadis cantik selalu menjadi incaran pria. Harus diakui, selera pangeran muda Zenan memang bagus. Bisa menyaingi pangeran. Keterlaluan, sangat keterlaluan. Meskipun keluarga Zenan kaya dan berkuasa. Tapi bagaimana bisa permaisuri Chu dibandingkan dengan permaisuri kita? Xie Nanyuan ini semakin menjengkelkan, pasti dia mendengar. Hubungan raja ini dengan Ling Ruojin sedang tidak harmonis, lalu mengambil kesempatan. Sebentar lagi adalah ulang tahun Pangeran Launing. Kaisar akan mengadakan pesta di istana. Bagaimana kalau pangeran mengajak permaisuri untuk hadir bersama? Bisa sekalian memperbaiki hubungan. Kalau dia sudah pindah hati, raja ini tidak perlu memperbaiki hubungan. Sekarang ada pangeran muda Zenan yang ikut campur. Raja ini tidak peduli. Bagaimana kalau dia berhasil direbut? Ini adalah ulang tahun Pamaning. Dan dia adalah permaisuri raja ini. Kalau tidak hadir, benar-benar tidak sopan. Yang mulia benar sekali. Meskipun yang mulia tidak ingin memperbaiki hubungan dengan permaisuri. Tapi demi sopan santun, yang mulia harus mengundang permaisuri, bukan? Masuk akal. Kamu ini benar-benar tak bisa diusir. Besok adalah ulang tahun Pamaning Wang, ayah dan ibu mengadakan pesta di istana. Kita sebagai yang lebih muda, demi sopan santun, seharusnya hadir. Ini untuk urusan penting. Bukan karena aku ingin mencarimu. Xiao Yehan, kukatakan padamu, jangan lebih dari 3 kali, ini yang terakhir. Setelah pesta selesai, cepat jelaskan pada ayah dan ibu. Baik. Besok ke pesta, yang mulia pakai ini. Aku tidak pernah pakai warna ini. Tapi permaisuri suka merah. Permaisuri suka. Apa urusannya denganku? Pakai ini saja. Besok ulang tahun Pamaning Wang, aku juga ingin pakai yang meriah. Kakak Yehan. Kenapa kamu datang? Yuexi menjahit baju untuk kakak Yehan. Besok pesta ulang tahun Pamaning Wang. Tidak perlu, pakaian untuk besok sudah siap. Yuexi ingat kakak Yehan tidak suka warna mencolok. Karena terlalu mencolok dan mewah. Baru-baru ini aku sadar, warna mencolok memang mencolok. Tapi jujur dan terbuka, tidak seperti yang penuh tipu muslihat. Dan licik. Kalau begitu, lain kali Yuexi akan buatkan kakak Yehan baju warna mencolok. Urusan seperti ini sudah ada yang mengatur di istanaku. Kakak Yehan tidak perlu sungkan dengan Yuexi. Aku sudah menikah, kamu juga akan segera menikah. Kita harus menjaga batas. Kakak Yehan bercanda, bukankah kakak sudah menceraikan kakak? Ini urusanku, bukan urusanmu. Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu. Jaga batas. Kakak Yehan. Kapan kakak jadi begitu dingin padaku? Apakah karena wanita hina ini? Apakah kakak masih tidak bisa melupakannya? Katakan.
Xiao Yehan sudah menceraikanmu. Kamu masih saja menggoda dia. Jangan sampai kutangkap basah. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Lau Wangyening memang layak sebagai adik kandung kaisar. Statusnya mulia, tidak hanya bisa mengadakan pesta ulang tahun di istana, tapi juga begitu meriah dan ramai. Tidak hanya itu, aku dengar Putri Ning akan segera melahirkan. Ini adalah anak pertama mereka dengan pangeran. Bukankah pangeran akan sangat senang? Sangat senang sekali. Jadi, untuk pesta ulang tahun ini, kita harus berdandan dengan cantik. Ayo masuk dan lihat keramaiannya. Bukankah ini mantan Putri Chu yang diceraikan? Kamu masih berani datang ke sini? Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku bunuh diri. Oh, ternyata kamu, putri bodoh. Sejak pesta istana terakhir, di mana kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Sepertinya aku belum pernah melihatmu lagi. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu. Sangat malu sampai bunuh diri. Kita pergi. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pangeran Ning, hanya diundang keluarga kerajaan. Kamu sudah bukan Putri Chu lagi, tidak pantas datang ke pesta ini. Benar? Sekarang, kamu tidak punya hak untuk berada di sini. Ayo, bawa orang biasa yang berani masuk istana ini keluar. Siapa yang berani? Ruo-Ruo adalah tamuku. Ada yang keberatan? Ruo-Ruo, ayo kita pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi. Pangeran muda, tunggu sebentar. Pangeran muda mungkin tidak tahu. Dia adalah mantan istri Pangeran Chu yang terkenal buruk. Jika pangeran muda terlalu dekat dengannya, akan merusak reputasi pangeran muda. Kamu siapa? Berani mengatur pangeran muda? Ruo-Ruo cantik dan baik hati. 100 kali lebih baik darimu yang hanya bisa berbuat licik. Aku adalah calon putrian, bagaimana pangeran muda bisa mempermalukan pangeran yang seperti ini? Putrian? Jangan katakan kamu yang belum resmi menjadi putrian. Bahkan pangeran yang di sini pun akan kuhina. Meskipun pangeran muda tidak peduli reputasi, tetap bergaul dengan mantan istri Pangeran Chu, tapi kalian tidak punya hubungan resmi. Apa hakmu membawanya ke pesta ulang tahun Pangeran Ning? Dia tidak punya hak, tapi bagaimana dengan aku? Kakak Yuhan, bagaimana bisa kamu membawanya ke pesta ini? Sebagai Putri Chu, dia datang ke pesta bersamaku. Ada masalah apa? Tapi beberapa hari lalu dia menusuk Yuexi dengan pisau. Yuexi hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa kamu membawa wanita jahat seperti ini ke pesta? Kalau ada masalah, gimana? Aku tahu betul bagaimana sifatnya. Tidak perlu Nona Lin ikut campur. Kakak Yihan, apa Yuexi melakukan kesalahan? Kenapa kakak bicara seperti itu pada Yuexi? Permaisuriku. Tidak ingin ada yang menjelekkan namanya. Gila, dia makan obat yang salah hari ini ya? Pesta akan segera dimulai. Ayo masuk.
Xiao Yehan. Kamu adalah gadis paling berbakat di ibu kota? Tapi kalau dilihat dari kecantikan dan bakat, Ruo-Ruo kami jauh lebih hebat darimu. Gelar ini, jangan-jangan dibeli dengan uang? Terima kasih atas kebaikan kakak dan kakak ipar mengadakan pesta di istana. Hamba merasa sangat terhormat. Cepat bangun, hari ini adalah hari ulang tahunmu, kita hanya bersaudara. Bukan atasan dan bawahan. Adik ipar sedang hamil, istana akan bertambah anggota. Sungguh patut diucapkan selamat. Terima kasih, kakak ipar. Semoga adik panjang umur dan sehat, ditambah anak dan rezeki. Panjang umur dan sehat, ditambah anak dan rezeki. Minum sedikit dan bersenandung, sudah terasa nikmat. Ada anggur yang enak, bagaimana bisa tanpa puisi? Sudah lama mendengar Yuexi terkenal dengan bakatnya di ibu kota. Bagaimana kalau membuat satu puisi untuk membuka mata kami? Adik, kabarmu kurang update nih. Sekarang kalau bicara soal puisi, Permaisuri Chu yang nomor 1, seisi ibu kota tidak ada yang berani bilang nomor 1. Benarkah? Jadi Permaisuri Chu adalah gadis paling berbakat di ibu kota? Kakak sangat berbakat, adik merasa tidak mampu. Lebih baik kakak yang membuatnya. Di pesta keluarga Kixi, puisi yang kakak buat semuanya sangat indah. Pasti hari ini tidak kalah. Hari ini adalah hari ulang tahun Paman Ning. Jika Permaisuri Chu tidak bisa membuat puisi sebaik sebelumnya, berarti sengaja tidak menghormati Paman Ning. Benar, Paman Ning adalah orang yang paling dihargai Kaisar. Kalau tidak menghormati Paman Ning, berarti tidak menghormati Kaisar. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika aku berhasil membuatnya, kalian bertiga masing-masing kalah 1000 tael. Jika aku tidak bisa, aku akan kalah 2000 tael. Berani bertaruh? Hanya 1000 tael. Apa yang tidak berani? Kamu boleh saja berbuat semaumu. Aku juga bertaruh 1000 tael, aku yakin kamu tidak bisa membuatnya. Adik Lin, masalah ini kamu yang memulainya. Kalau kamu tidak ikut serta, sungguh tidak seru. Kakak begitu bersemangat. Adik juga tidak boleh mengecewakan kakak. 1000 tael mudah didapat, puisi bagus sulit ditemukan, Putri Chu jangan gegabah. Lakukan yang terbaik saja. Ibu Ratu tenang, menantu ini tahu batasnya. Ruo-Ruo, buat saja puisi, kalah pun tidak apa-apa. Berapapun uangnya, pangeran ini yang bayar. Keluarga Chu tidak kekurangan uang. Taruhan Putri Chu, biar pangeran ini yang tanggung. Ayah paling ahli menilai puisi. Bagaimana kalau ayah yang menilai puisi menantu ini? Baik, tapi cara pertandingan seperti ini. Harus pakai tema apa? Cara pertandingan. Bagaimana kalau kita tidak pakai tema, hanya menilai kualitasnya? Kalau puisiku tidak sebagus di pesta Kixi, berarti aku kalah. Kalau puisiku tidak lebih buruk dari sebelumnya, berarti aku menang. Bagaimana pendapat ayah? Sangat baik. Kamu buat saja. Aku tidak percaya kamu bisa selalu membuat puisi abadi. Matahari terbenam di balik gunung, sungai kuning mengalir ke laut. Ingin melihat lebih jauh, naiklah 1 tingkat lagi. Puisi yang bagus, sungguh puisi yang bagus, bahasanya segar dan sederhana. Tidak ada kesan dipaksakan, tapi mengandung makna yang dalam. Terutama 2 baris terakhir, bisa menjadi kata-kata bijak. Luar biasa, Putri Chu dengan mudah membuat puisi sebaik ini. Benar-benar membuat pangeran ini terkesan. Ayah, bagaimana kualitas puisi ini dibandingkan yang sebelumnya? Tentu saja, masing-masing memiliki kelebihan, keduanya puisi yang langka. Bagaimana? Bayar sekarang. Uang receh saja. Uang Yuexi dan Dansha,
Pangeran ini yang bayar. Jangan buru-buru, belum selesai. Matahari menyinari Tungku Dupa, asap ungu mengepul. Jauh di sana air terjun menggantung di tebing. Air terjun mengalir deras 3.000 kaki, seolah-olah Bima Sakti jatuh dari langit. Puisi yang bagus. Sama sekali tidak kalah dengan yang sebelumnya. Jangan buru-buru, masih ada lagi. Bulan di zaman Qin, gerbang di zaman Han, prajurit berperang jauh belum kembali. Benang di tangan ibu yang penyayang. Baju di badan anak perantau. Ribuan gunung tanpa burung terbang, jutaan jalan tanpa jejak manusia. Negara hancur, pegunungan dan sungai tetap ada. Di musim semi, kota dipenuhi rerumputan dan pepohonan. Tahukah kamu, seharusnya hijau subur dan merah kurus. Pagi berpisah dari Baidi di antara awan berwarna, ribuan mil ke Jiangling kembali dalam sehari. Aku menyarankanmu minum 1 gelas lagi, di barat melewati Yangguan tak ada teman. Hujan yang baik tahu musimnya, turun tepat di musim semi. Kuda belang 5 warna, mandal bulu 1000 keping, panggil anak untuk menukanya dengan anggur yang enak. Bersamamu menghilangkan kesedihan abadi. Puisi yang bagus. Penyair istana. Berapa banyak sudah? Tidak banyak tidak sedikit, tepat 100 puisi. Aku ingin kalian bertiga masing-masing memberikan 100.000 tael perak. Tepat 300.000 tael. Cukup. Uang sebanyak ini, bahkan jika aku mengambil semua mas kawinku pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Jika ibuku tahu, pasti akan memukulku sampai mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin membuat begitu banyak puisi? Pasti palsu. Anak yang baik, kamu benar-benar membuka mataku, puisi yang begitu bagus. Biasanya 1 puisi pun sulit didapat. Hari ini dapat 100 puisi sekaligus. Dengan bakat besar, seperti Permaisuri Chu. Sungguh keberuntungan besar bagi negara kita. Paman Ning terlalu memuji. Sebenarnya puisi yang kubuat hari ini. Semuanya untuk Bibi Ning. Apa maksudmu? Aku dengar Paman Ning baik hati, mendirikan sekolah di berbagai tempat. Menampung anak-anak yatim piatu. Aku ingin menyumbangkan 300.000 tael perak yang kudapat hari ini. Semuanya untuk sekolah, sebagai kontribusi kecilku. Permaisuri Chu tidak hanya berbakat, tapi juga berhati mulia. Sungguh panutan bagi generasi muda kerajaan. Bagus. Berikan perintah, suruh sejarawan mencatat dengan cepat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Ling Ruojin, kamu tunggu saja. Bibi Ning, kondisi janin Anda stabil. Hanya saja denyut nadi agak lemah. Apakah Anda sering merasa pusing, lemas, sesak dada, atau berkeringat? Benar begitu. Itu dia. Wanita mengandung janin memang hal yang melelahkan. Ditambah usia Anda yang sudah agak tua, badan lebih berat. Ini semua normal. Saya dan pangeran sudah menikah puluhan tahun. Baru bisa hamil sekarang. Seberapa lelah pun saya rela. Kalau begitu Paman Ning duduk sebentar. Saya akan membuatkan resep untuk menenangkan dan merawat kehamilan. Kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Tolong aku.
Permaisuri Ning. Rahim pecah. Perlu operasi segera. Permaisuri Ning. Ling Ruojin, kau berani membunuh Permaisuri Ning. Penjaga, cepat panggil penjaga. Yunlang, Yunlang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ji, dialah yang mendorong Permaisuri Ning dari tangga. Kasihan Permaisuri Ning yang sedang hamil mengalami trauma seperti ini. Bisa-bisa 2 nyawa melayang. Lin Yuexi. Paman Kaisar. Kau. Paman Kaisar, kita belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang bukan waktunya menyalahkan, yang penting menyelamatkan nyawa. Tabib. Cepat panggil tabib. Aku tidak mendorong Permaisuri Ning. Aku percaya padamu. Kondisi Permaisuri Ning kritis, aku harus segera mengoperasinya. Ini masalah serius. Jika kau percaya padaku, jaga pintu dan jangan biarkan siapapun masuk. Jangan biarkan siapapun masuk. Tenang, aku akan menjaganya untukmu. Cepat ikuti. Yunlang, Yunlang. Tabib sudah datang. Paman Kaisar, tahanlah. Ruojin sedang merawat bibi di dalam kamar. Anda tidak bisa masuk. Dasar brengsek. Siapa yang bunuh Yunlang? Bagaimana kau bisa membiarkannya merawat Yunlang? Apa niatmu sebenarnya? Adikku, tenanglah. Permaisuri Chu bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar. Dia melihatnya langsung. Mana mungkin salah? Kau benar-benar melihatnya langsung? Kaisar ada di sini. Bohong di hadapan Kaisar bisa berakibat fatal. Yuexi tidak berani berbohong. Benar-benar melihat Ling Ruojin mendorong Permaisuri Ning dari tangga. Dengar itu? Cepat minggir. Pokoknya Permaisuri Ning pasti mati Ling Ruojin. Kau siap-siap ikut mati bersamanya. Aku tidak bisa menyerahkan Yunlang ke tangan pembunuh. Paman Kaisar, keponakan berani menjamin dengan nyawa. Ruojin pasti bukan pembunuh. Paman Kaisar, jangan percaya padanya. Mereka suami istri, satu hati. Ling Ruojin mencoba membunuh Permaisuri Ning. Bisa jadi dia yang menyuruhnya. Ling Ruojin, keluar kau. Paman Kaisar, Yunlang. Paman Kaisar, Aku datang untuk menyelamatkanmu. jika paman masuk, nyawa bibi Kaisar akan terancam. Omong kosong. Menurutku kalian hanya ingin membiarkan Kaisar Ning dan anaknya mati perlahan. Di perut Kaisar Ning, ada satu-satunya anak paman Kaisar Ning, Karisan Pangeran Ning. Apakah akan berakhir di tangannya seperti ini? Aku akan melawanmu. Meskipun paman membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Yunlang dan anaknya adalah nyawaku. Tindakanmu tidak hanya membahayakan nyawa mereka, tetapi juga tidak mengizinkanku bertemu mereka. Kakak Kaisar, harap kakak membela keadilan untuk adikmu ini. Ayah, adik keempat begitu bersikeras menghalangi, pasti ada yang aneh. Laosi, aku perintahkan kamu untuk minggir. Ampun, Kaisar. Aku sudah berjanji pada Ruojin. Tidak akan membiarkan siapapun masuk. Kamu tahu konsekuensi melanggar perintah? Segala hukuman. Aku bersedia menanggungnya sendiri. Baik. Eo. Street Penjaran Jupervi. Ya. Yunlang, Yunlang. Selamat, Paman Kaisar Ning mendapat anak laki-laki. Bagus sekali, akhirnya aku punya penerus. Bagus, Nyonya Chu, anak Pangeran Ning bisa lahir dengan selamat. Kamu berjasa besar.
Sudah begini, kita harus membela keadilan untuk Nyonya Chu. Terima kasih, Nyonya Chu. Rupanya aku salah paham padamu. Paman Kaisar Ning tidak perlu sungkan. Ling Ruojin, kamu tega membelah perut Nyonya Ning hidup-hidup. Dan mengambil anaknya, kamu kejam sekali. Yun Lang. Kamu berani memperlakukan Yun Lang seperti ini? Nyonya Ning tiba-tiba terjatuh, menyebabkan rahimnya pecah dan pendarahan hebat. Harus dilakukan operasi sesar. Menurutku, Ling Ruoyin takut kejahatannya membunuh Nyonya Ning terbongkar. Jadi dia menggunakan cara kejam ini, membelah perut untuk mengambil anak, membunuh untuk menutupi bukti. Agar tidak ada saksi. Jangan tertipu olehnya. Sungguh bodoh. Operasi sesar hanyalah salah satu cara melahirkan bagi wanita. Tidak akan membunuh orang. Masih ngomong kosong? Perutnya sudah dibelah seperti ini. Bagaimana bisa hidup? Ayah, Nyonya Ning tewas di tangan Ling Ruojin. Ayah, tolong hukum dia, karena dengan sengaja mencoba membunuh Yun Lang. Kaisar Ning tidak meninggal. Bagaimana mungkin? Sepertinya kamu tidak ingin Bibi Ning selamat. Kakak Yehan, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku berharap Kaisar Ning bisa selamat. Kaisar Ning sudah melewati bahaya. Setelah istirahat sebentar, dia akan pulih seperti biasa. Bagus sekali, Yun Lang. Wanita yang melahirkan jika mengalami pendarahan, hampir pasti meninggal. Hari ini beruntung ada istri Chu, sehingga adik ipar dan anaknya selamat. Kemampuan medis istri Chu benar-benar langka di dunia, sangat luar biasa. Paman Kaisar. Istri Chu menyelamatkan istri dan anakku. Mulai sekarang, kamu adalah penyelamatku. Paman Kaisar, cepatlah bangun. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter, tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana kamu bisa jatuh? Ini karena tubuhku lemah, pusing dan tidak bisa berdiri tegak, sehingga menyebabkan kekacauan ini. Bukankah kamu bilang melihat langsung istri Chu mendorong istri Ning dari tangga? Mungkin Yu 11 salah lihat, tidak melihat dengan jelas. Salah paham dengan kakak. Tanpa bukti nyata berani memfitnah. Apakah bisa dijelaskan hanya dengan kata salah paham? Jika bukan karena keahlian medis istri Chu yang luar biasa. Mungkin hari ini tuduhan ini tidak bisa dibersihkan. Lin Yu 11, kamu membuat rumor tanpa dasar. Saya menghukum Anda karena melarang Anda pada bulan Maret. Hukuman akan lebih berat. Baik. Hari ini kamu berani melanggar perintah, bersedia mati menjaga pintu. Aku cukup terkesan padamu. Hal kecil saja, tidak usah dipermasalahkan. Lagi pula aku hanya ingin memastikan Bibi Ning bisa melahirkan dengan selamat. Bagaimanapun, kamu sudah membantuku. Kalau begitu, aku traktir kamu makan. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Ini harus diatur dulu waktunya. Atau kamu... Ribet sekali, lain kali saja.